Ketika tadi saya mengatakan hati-hati terkena pencemaran nama baik, itu saya sebetulnya mau menyindir Mas Denny. Karena Mas Denny jelas-jelas Anda sudah dilaporkan soal itu, pencemaran nama baik, dan ada satu lagi kasus yang juga mengintai Anda. Ya. Apa argumen Anda bahwa ini dicari-cari, dibuat-buat, atau Anda tidak mau repot-repot menjelaskan bahwa ini dicari-cari? Detailnya tentu akan saya jelaskan pada forum yang lebih pas, karena butuh waktu panjang untuk menjelaskan, terutama yang tuduhan korupsi misalnya. Itu sangat detail bagaimana saya merubah cara pembayaran yang manual, lama, mengantri, menimbulkan praktek percaloan, pungli, menjadi cara pembayaran secara elektronik. Tetapi tidak bijak saya bicara tentang kasus saya sendiri. Biar masyarakat menilai bagaimana dalam situasi kita kemarin mencoba untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi dengan simbolisasi KPK-nya, kemudian pimpinan KPK ditersangkakan, Novel Baswedan kasusnya kembali diangkat, beberapa teman di Padang dilaporkan polisi, kemudian Komnas HAM sekarang dilaporkan polisi, saya juga dilaporkan 2 tentang jurus pendekar mabuk dan bagaimana pelayanan publik dalam pembayaran paspor secara elektronik. Saya pikir masyarakat pasti bisa melihat dengan jernih, dengan bijak, mana yang memang merupakan suatu proses hukum dan mana yang tidak. Ketika kemudian ada yang menyebut bahwa Anda tidak sportif, tidak berani menghadapi proses hukum, melakukan lobby-lobby politik dengan datang ke istana, apa jawaban Anda atas tudingan itu? Saya menghormati perbedaan pendapat. Perlu diingat bahwa kemarin itu adalah panggilan pertama sebagai saksi, ya. Panggilan pertama sebagai saksi. Pada saat yang bersamaan, kami mendengar Presiden melalui Menseknek mengatakan hentikan kriminalisasi, dan saya di salah satu media online disebutkan sebagai contoh kriminalisasi itu oleh pemberitaan itu. Sehingga pada hari Jumat yang lalu ketika saya memutuskan untuk hadir, rekan-rekan berkumpul, kami diskusi tentu detail apa yang harus dilakukan, dan akhirnya disepakati untuk, karena ini baru panggilan pertama, kami tetap hormati dengan mengirimkan kuasa hukum ke Bariskrim, dan kami sendiri bersama-sama dengan Mas Bambang Wijayanto, Pak Yunus Hussein, dan beberapa yang lain kemudian memberikan penghormatan lagi, apresiasi kepada Presiden Jokowi yang menyatakan stop kriminalisasi itu, dan tentu juga berpikir masih ada kesempatan selanjutnya, karena ini baru kesempatan panggilan pertama untuk menjelaskan di hadapan rekan-rekan polisi tentang perkara yang mereka ingin mintakan keterangan dari saya. Jadi kalau kemudian dituding tidak sportif dan lain-lain, Anda akan bilang silakan masyarakat yang menilai. Pak JK pasti punya alasan, barangkali beliau tidak ikut diskusi yang kami lakukan, dan sebagai wakil presiden tentu beliau juga bijak, bisa melihat dengan bijak kenapa kami menghormati pernyataan presiden. Oke. Mas Uceng, Mas Denny, yang jelas gerakan-gerakan pemberantasan anti korupsi, barisan anti korupsi tumbuh di mana-mana. Salah satunya yang juga sangat menonjol adalah teman-teman dari aktivis perempuan Indonesia anti korupsi. Sudah ada Mbak Inggita Noto Susanto. Selamat malam Mbak Inggita. Perempuan Indonesia anti korupsi, apa saja gerakan selain Anda dan teman-teman, tentunya banyak gerakan-gerakan lain yang tumbuh. Saya ingin dengar ceritanya di berbagai daerah, di pelosok Nusantara, apa saja yang mereka lakukan? Jadi pertama-tama Perempuan Indonesia Anti Korupsi ini, kami ini bukan organisasi apalagi partai, kami adalah gerakan moral warga yang ingin mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Jadi tentunya bukan hanya kami yang ingin melakukannya, tapi juga warga di seluruh Indonesia. Pada waktu kami mulai, memang kami adalah sekelompok perempuan, tapi alhamdulillah sekarang kami mendapatkan banyak sekali dukungan dari seluruh pelosok Indonesia, dari berbagai kota. Kemarin hari Minggu itu banyak sekali yang menggelar aksi di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Sulawesi Tengah, di mana-mana.
Dan kalau kita lihat di Facebook page kami itu banyak sekali dukungan mengalir. Kami menerima banyak sekali foto dari warga yang selfie untuk presiden. Jadi kami memfoto Selfie untuk presiden. ya. Jadi Apa pesannya? Yang mau pesannya disampaikan? kami menghimbau para pimpinan negeri ini untuk tegas dalam memberantas korupsi. Kami tidak melihat ketegasan itu. Dan ini pesannya Najwa dari seluruh Indonesia dalam bahasa daerah masing-masing. Luar biasa. Dalam bahasa daerah masing-masing, pesan utamanya itu. Pesan untuk presiden, dan saya akan minta juga Mas Ujang, Mas Zainal Arifin Mokhtar untuk juga menyampaikan apakah memang ada pesan tertentu atau surat yang ingin disampaikan. Panggung untuk Anda. Kita berikan tepuk tangan Zainal Arifin Mokhtar. Pak Presiden, kami berharap Anda sedang melihat acara ini sesungguhnya dan mendengar keluh kesah serta jeritan begitu banyak orang terhadap Anda. Kami yakin Anda, meski nawacita Anda disusun oleh tim Anda, barangkali Anda tidak ikut menyusunnya, tapi kami yakin Anda memahami dan menghayati isinya. Satu poin yang kami mau tagih adalah konsistensi soal pemberantasan korupsi. Pak Presiden, saat ini ada tindakan insubordinasi loh Pak. Para pembantu Bapak atas perintah Bapak yang sesungguhnya melarang untuk kriminalisasi. Berwibawalah Pak. Tunjukkan kalau tindakan yang merendahkan wibawa Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak boleh dibiarkan. Pak Presiden, Pak Joko Widodo, belum pernah ada sejarah pemberantasan korupsi berhasil jika tak didukung oleh komitmen dan political will yang kuat. Tunjukkan komitmen itu dengan mereformasi segera kejaksaan dan kepolisian, dua lembaga yang menurut saya tertatih menanti titah kuat dari dan komit perbaikan oleh seorang presiden. Perbaiki juga relasi dan sinergi yang terkoordinasi dengan KPK. Pak Jokowi, rumus standar pemberantasan korupsi adalah penindakan yang kuat dan pencegahan yang terkoordinasi. Jangan tinggalkan penindakan dengan alasan prioritas pencegahan. Itu mustahil, Pak. Sangat mustahil. Keduanya adalah wajah yang sama dalam sekeping uang logam. Meninggalkan salah satunya adalah jalan tercepat menuju ke arah penghancuran pemberantasan korupsi. Pak Jokowi, saat ini penanggulangan korupsi oleh KPK berada dalam posisi terancam oleh karena kepercayaan publik atas dua pimpinan PLT yang Bapak pilih sangat rendah. Padahal tindakan menunjuk PLT adalah tindakan untuk memperbaiki kondisi KPK dan meningkatkan kinerja serta kepercayaan publik atas KPK. Menurut kami, perlu pernyataan terbuka Bapak kepada para PLT dan komisioner lainnya di KPK agar mendengarkan aspirasi publik terkait dengan usulan perbaikan kinerja dan peningkatan kepercayaan publik atas KPK. Pak Jokowi, pembacaan surat ini bukan permohonan. Pembacaan surat ini adalah tagihan. Tagihan atas janji Bapak. Jangan diingkari. Ada jutaan rakyat Indonesia yang menanti. Apakah Anda benar-benar presiden sejati atau hanya pemberi janji yang kemudian tak pernah terbukti? Dari kami orang-orang Indonesia yang berharap penegakan hukum anti korupsi.